kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 Landasan Pendidikan. Landasan Pendidikan, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami mengenai media pembelajaran, dan judul kami di sini ialah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai moderator atas nama Rizka Tampani. Saya Niru. Saya Arisna Novia Diantikasi. Saya Urli Selinda Kanoko. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Hindu-Buddha. Pendidikan Hindu-Buddha disimpulkan bahwa mengelola pendidikan adalah kamu Brahmana yang bersifat formal, yang dimana dapat mengundang guru untuk datang ke istana. Dan pendidikan kejuruan ini dilakukan turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Yang kedua itu ada pendidikan Islam. Pendidikan Islam mula-mula mereka menjalin hubungan yang teratur dengan para pedagang asal Sumatera dan juga asal Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam itu sendiri. Ajaran agama Islam awalnya berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kuta di kawasan pedalaman kerajaan Sumatera, kerajaan Samudra Pasai, dan di Indonesia menjadi kerajaan pertama, kerajaan Islam pertama lebih tepatnya itu ada di Aceh. Ketiga, pendidikan Katolik dan Kristen. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16, memulai orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Karena saat itu hingga rempah-rempah sangat mahal, Portugis bersama misionaris Katolik berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan yang jauh disertai penyebaran agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatangi. Segera Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma, yang merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu sistem pendidikan bercorak, agama Kristen Protestan tersebar di pengaruh bangsa-bangsa Belanda di Indonesia. Yang keempat, pendidikan pada masa Portugis. Portugis didatangi ke Indonesia bersama misionaris dalam penyebaran agama Nasrani atau Katolik. Salah satu misionaris bersama Franciscus Xaverius yang mendirikan sekolah-sekolah atau seminar. Pengajaran yang didirikan sekolah Nasrani berpengaruh. Yang didirikan sekolah Nasrani atau Katolik terdapat beberapa bagian. Di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan menghitung. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sebagai akhir abad ke-16 Nasrani kekuatan Portugis di Indonesia ini menandakan hilangnya misi Katolik di Maluku. Hal itu menjadi akibat dari negara sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus berhenti. 5. Pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa di Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kehidupan baru.
Setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16, Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu diganti dengan agama Protestan yang dianutnya. Yang keenam, pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah negara Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, yaitu dari 17 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia, di mana segala usaha Jepang hanya ditunjukkan untuk perang. Runtuhnya kolonial Belanda diikuti dengan sumbangan sistem pendidikan pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintahan militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda di Indonesia kalangan atas lenyap. Yang ketujuh, pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1, 2, dan 3 dan seterusnya telah dilancarkan pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh ternoval dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Yang kedelapan, pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1991 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Sedangkan pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan. Sekian hasil presentasi dari kami. Salam. Sekarang nama-nama film